bekerja berat banget buat sampein itu-itunya. Ini gue setting di 14,4, mesin masih mati. Outputnya 14,4. Gue matiin dulu ignitionnya kalau udah dapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Senso, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilimpahi rezeki yang halal sehingga bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Amin. Balik lagi, ketemu lagi sama gua. Di depan gua udah ada box, ya bukan boxnya ini, gue beli online, dikasih dus begini, adalah. Jadi ini tuh ada dua buah, ya, dari warnanya, dari bentuknya mungkin bisa baca atau bisa kelihatan ternyata ya. Nah, ini tuh power up atau step up ya, untuk menambah tegangan, bukan penambah daya PLN ya, yang penambah tegangan di motor. Untuk mobil gua nggak rekomen. Kenapa? Karena sellernya juga bilang nggak rekomen. Adalah prinsip kerjanya sama aja ya, selama masih 12 volt. Ini step up 12 volt sampai 15 volt kalau nggak salah. Jadi mereknya power up dari Pandutech Speed, harganya 189.000 atau berapa gitu. Garansinya 1 bulan atau 3 bulan, lupa gue. Ya di sini gue beli 2. Kenapa? Karena diperuntukkan untuk satu buat Vario gue, satu lagi buat WR. Gitu. Nanti kita buka dulu ya. Alasannya kenapa butuh ini ya. Jadi jangan dianggap kalau semua motor itu perlu ini, enggak. Ada kriteria kenapa butuh ini. Pertama, motor lu udah nggak standar mesinnya ya, terus pengapiannya, terus dia misalkan total loss pengapiannya ya, jadi harus pakai aki banget, dia nggak ada spoolnya, nggak ada pengisian. Terus dia udah pakai beban lampu yang besar kayak bilet di atas 150, 130 gitu. Ya itu bisa bikin kelistrikan yang masuk ke ECU tuh tekor, berkurang. Jadi ditingkatkan dengan ini. Tapi kalau misalnya motor masih standar tanpa yang tadi, ini nggak perlu ini. Oke, itu fungsinya. Dia buat peningkat tegangan, terus dia tuh konstan. Kalau misalkan dulu set di 14,7 volt, 15 volt, ya dia akan seperti itu terus gitu. Walaupun tegangan di aki lo itu 11 volt, 12 volt, cuma keluar dari sini itu akan menjadi yang lo setting tadi, dia konstan di tegangan yang lo setting. Oke, gimana cara nyetingnya? Jadi ini ada 3 kabel ya, red, green, blue ya. In, out di sini. In, out, black itu green, ground, sorry, ini bukan B, itu bukan blue ya, tapi black. Ini in ya, green itu out, ini ground atau masa. Jadi tegangan aki masuk ke sini, keluaran bisa lebih gede. Aki 12 volt, 12,3, 12,1, 12,7. Di sini keluarannya sudah stabil, sudah konstan di sesuai dengan settingan di sini. Ini tuh Potensio ya. Ini sellernya juga bagus juga, dikasih obeng buat muter Potensio ini. Jadi nanti diputar tegangan di sini berapa, ini yang akan tegangan yang diinginkan. Outputnya, ini inputnya, ini input tegangan di aki, ini output tegangan keluaran dari sini. Oke, fungsinya itu doang sebenarnya. Jadi listrik yang disuplai ke ECU itu akan lebih stabil.
gitu. Jadi kalau misalnya ke ECU stabil, ke fuel pump juga stabil, pengapian stabil, nah, itu fungsinya. Dan ini juga bisa dipakai untuk biled. Jadi kalau misalkan lo tadinya biled itu gede dayanya ya, power tegangannya, tapi tegangan dari aki lu kurang, misalkan bebannya itu jadi bikin aki lu tekor ya, kurang dari yang diharuskan oleh motor kan minimal 12,3 ya pada saat engine running. Ini bisa dibantu dengan power up gitu loh. Jadi LED di biled pun juga lebih awet karena stabil. Jadi ada yang bilang ini stabilizer, ada yang bilang ini power up. Sebenarnya ini power up, fungsinya buat meningkatkan tegangan dan sifatnya itu stabil. Jadi orang bilang stabilizer, padahal ini power up. Stabilizer ada lagi tanpa harus tanpa fungsinya itu meningkatkan powernya, itu cuma menstabilkan doang. Kalau ini buat meningkatkan tegangan. Oke, langsung aja kita bongkar motornya. Gue pengen pakai pertama itu di WR karena Vario masih masuk bengkel. Tahu tuh Vario demen banget keluar masuk bengkel. Nanti kayak mau gue jual lah itu. Nah, ini udah dapet nih. Mana gue sempet tanya, ini bisa nggak sih satu power up itu gue split menjadi tegangan biled ya, untuk supply tegangan biled sama tegangan ECU? Bisa aja, asalkan total bebannya itu 10 ampere. Jadi ini nggak bisa melebihi dari 10 ampere. Ya kalau lu mau aman, lu butuh dua, satu buat pengapian, satu buat biled gitu. Jadi dua-duanya stabil. Nah kalau gua rasa di WR dan Vario gue beban lampunya nggak terlalu besar ya, cuma gue butuh stabil di arusnya untuk ECU, makanya gue butuh masing-masing satu, ini buat WR, ini buat Vario. Dan dikasihnya fuse-nya itu 10 ampere, dari warnanya udah ketahuan, kodenya itu merah itu 10 ampere. Cuma kabelnya udah bukan kabel lontong deh, ini kabelnya bagus, terus soketnya juga ini yang waterproof ya. Soketnya pun juga harganya mahal, kalau nggak salah 30 atau 25 ribu gitu yang kaki 3 begini. Ini pun mahal. Kabelnya pun juga yang seratnya lebih tebal ya, gede-gede WG-nya. Tapi ini kabel 0,85 kayaknya ukurannya. Ya ini udah waterproof. Tuh udah ada karet seal di sini, jadi aman. Oke, langsung aja kita pasang di motor ya. Nanti saran gua, kalau ECU lu udah ganti, ya lu mendingan pakai tegangan sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh ECU itu. Misal Juken itu di 14,5 volt maksimum, ya lu main di bawahnya sedikit aja, 14,3, 14,4, jangan di 14,5 ya saran gua, karena itu maksimum. Itu bisa jadi alat baca di sini ini ada toleransinya gitu, enggak exactly the same ya dengan aktualnya. Oke, kita move ke garasi untuk pemasangan. Oke, ini motor WR gue udah gue buka joknya, lokasi ECU-nya di belakang. Ini udah gue urutin kabelnya, yang masuk ke ECU itu arus 12 volt. Itu ada di pin nomor 7 warna coklat. Jadi kalau itu dipotong, ECU-nya mati. Kan ada indikator lampu kan tuh, gampang aja kalau udah Juken. Itu nomor 7 kalau dilihat dari pantat belakangnya si soketnya ECU ya. Nomor 7 warnanya coklat terang. Itu sambung ke kabel hijaunya power up, karena itu adalah outputnya power up. Terus input power up itu warna merah, itu sambung yang dari kabel dari motor, kabel coklat dari motor. Ini soketnya udah dipasang, pastiin ya, klep rapet biar nggak renggang, nggak panas. Pastikan lagi. Terus sikringnya juga sudah dipasang, fuse-nya. Ya, posisiin dulu ya biar enak settingnya ngelihatnya. Kalau udah begini nanti tinggal di setting berapa maksimum tegangan yang mau kita up ya, karena kan namanya power up kan. Ini hidup tegangan dari akinya itu 12, berapa, 5 ya, 12,5, tapi settingannya 14,9. Nah karena gue udah pakai Juken, kita harus refer ke Juken. Maksimum itu di 14,5, ada di kemasan belakang ECU Juken. Jadi maksimum dia di 14,5. Nah, kita main di bawahnya sedikit aja, 14,3 atau 14,4. Gitu, kita main aman nih di situ. Oke, ini gue udah dari sana udah 14,9 ya, belum gue setting, belum gue apain karena ini baru hidup. Putar aja pakai kuku bisa kok, itu potensionya. Punya DOB yang kecilnya, karena kecilnya jadi keselip nggak tahu kemana. Jadi 14,7 masih
Ini kondisi mesin masih mati ya, jadi ECU masih belum bekerja berat banget buat sampai ini gue setting di 14,4. Mesin masih mati. Gue matiin dulu ignitionnya. Kalau udah dapat ya settingannya, gue setting di 14,3 dulu. Situ matiin, posisiin. Oke, hidupin lagi 12,5, 14,3 ya. Starter. Ya gue harus ganti ECU ya, aki yang kuat nih, CCA nya biar ngangkat starternya. Oke, kondisi idle ini 14,2. Kondisi idle IQ nya ya 14,2 voltasenya. Gue adjust dari 14,3 menjadi 14,4 di outputnya yang menuju ECU. Ini gue tambahin beban pertama itu billet gue P45X sekitar 45 sampai dengan 55 watt, lupa gue. Tambah lagi lampu tembak hapak gue hidupin. Nah, dengan aki sekarang jadi 12,7. Masuk ke ECU nya harus 14,3. Bentar gue setting lagi di 14,4. Jadi kalau misalnya billet hidup, lampu tembak hapak MP5 yang 100 watt hidup, totalnya berarti 150-an watt. Aki gue sisa di 12 gede voltasenya. Itu dalam kondisi idle seperti ini ya. Nah ini buat tes lagi, drop nggak deh? Sehat sini motor. Kondisi idle, billet hidup 14,0 voltasenya. Tapi kalau hapak hidup 100 watt langsung turun di 12,9, 12,8. Ini dalam kondisi idle ya. Jadi deh. Coba lagi deh, gue masih mau yakinin berubah nggak dia. Yang gue rasain sih lebih bersih loh, RPM idle itu lebih bersih, nggak berebet. Tadi kan kayak motor basah banget settingannya, ini enggak. Stabil deh. Emang berasa banget sih perubahannya di idle nih ya. Belum mau coba jalan RPM tinggi, dapat tengah ke tinggi. Buat tes lagi pakai beban. Stabil di 14,4. Mantap nih barang. Thank you udah nonton.